bensin yang ditenagain sama bensin jelas, dan satu lagi motor listrik yang ditenagain sama baterai. Dan yang bikin ini menarik adalah harganya cuma 470 juta, yang bikin dia jadi mobil hybrid paling murah di Indonesia, hybrid beneran atau full hybrid, yang artinya mobilnya bisa hanya digerakkan oleh motor listrik dan baterainya aja, jadi dia bisa jalan dengan sangat full tenang gitu ya. 1. Varian dan warna. Almas Hybrid cuma ada satu varian aja ya, dan harganya termasuk menarik nih, masih di bawah hybrid lain kayak Corolla Cross dan Nissan Kicks. Padahal si Almas ini lebih besar ukurannya ya. Pilihan warnanya ada 4 ya, putih, silver, merah, dan hitam. 2. Beda eksterior. Dari luar, Almas Hybrid ini kelihatan mirip banget sama Almas Ares, tapi beberapa bagiannya dibikin biru-biru ya, biar ceritanya hybrid banget gitu. Kayak emblem Ares di grillnya jadi warna biru, garis yang di bumper depan jadi warna biru juga, proyektor lampu depannya jadi warna biru, belakangnya yang kayak knalpot-knalpotan itu jadi warna biru, dan tentunya ada emblem hybridnya di belakang. Nah, velgnya meskipun kelihatan mirip, tapi yang di Almas Hybrid ini lebih besar 1 inci ya, jadi 18 inci, dan bannya jadi 21555R18. Gini dong, sekarang jadi jauh lebih proper ya, nggak kelihatan kekecilan lagi. Sisanya bener-bener sama banget kayak Almas Ares. Dari dimensinya yang termasuk besar ya, cenderung mirip SUV medium kayak CR-V dan X-Trail gitu. Depannya tetap pakai grill Ares yang bergerigi dan besar, emblem chrome yang nandain dia internet connected, dan di paling bawahnya ada lip bumper yang pakai motif ala carbon fiber. Detail lampu depannya ada diarel LED, lampu besar dan lampu jauhnya LED proyektor yang di tengah, ada fog lamp halogen di bawah, dan lampu seinnya LED gantiin diarelnya. Nah, pas kita nyalain lampu sein atau belokin ban, nanti fog lampnya bakal otomatis nyala sesaat, yang berfungsi jadi cornering light ya, buat nerangin sisi bawah pas kita lagi belok. Ini kayak di DFSK Glory Eye Auto juga. Sampingnya, selain velgnya tadi, Almas Ares Hybrid ini pakai warna dual tone kayak di Almas Ares Pro. Jadi atapnya dibikin glossy, roof railnya juga dihitamin, dan spionnya juga dibuat hitam gloss gini. Handle pintunya ada silvernya di tengahnya, dan window liningnya ada chrome-chrome kayak gini. Belakangnya juga tetap mirip Almas Ares ya, yang bentuk lampunya dibuat merah di atas dan transparan di bawahnya. Terus kedua lampu juga disambungin sama garis hitam besar, dan bumpernya ditambahin lips yang dikasih motif ala-ala karbon juga. Knalpotnya juga cuma 1 ya, di sebelah kiri dan ngadep ke bawah. Spoilernya dibuat warna hitam gloss nih, dan ada antena sirip hiunya. Nah, emblem turbo di bawah emblem Almasnya jadi hilang ya, diganti emblem hybrid di sebelah kiri. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu seinnya LED sekuensial, lampu mundurnya halogen di bawah. Dan kalau kita lagi buka pintu bagasinya, semua lampu yang nyala di atas tadi bakal pindah nyala ke bawah, dan pasti tutup lagi, balik lagi ke atas. Beda interior. Dalamnya Almas Hybrid ini juga masih Almas banget sih ya, tapi buat ciriin langsung, bisa langsung tengok panel tuas transmisi yang beda ini, dan warna bahan yang dipakai. Panel soft touch di dashboard Almas Hybrid ini jadi pakai warna coklat muda, tapi nggak seterang beige gitu juga sih. Lapis kulit yang di door trim juga jadi pakai warna coklat muda gini. Sama ya, joknya di sini juga kulit sintetisnya jadi pakai warna coklat gini semua barisnya. Model motif joknya juga agak beda ya, dan kata Wuling juga sekarang joknya dibuat lebih tebal, jadi harusnya sih bakal lebih nyaman. Dan kayak Almas Ares Pro, Almas Hybrid ini hanya tersedia dalam pilihan 7-seater aja ya. Oh, dan instrumen cluster ini beda sama setiap Almas sebelumnya, tapi nanti kita bahas di bagian fitur lah ya. Sisanya masih mirip banget, dari bentuk dashboard yang kelihatan cukup futuristik, soalnya ada layar raksasanya itu di tengah, terus panoramic sunroof yang ngasih kesan mewahnya di dalam, door trim yang ada handle ala metal-metalan itu, meski emang selain di sandaran tangannya, sayangnya semuanya plastik ya bahannya. Sama kayak di pintu belakang juga kayak gitu. Dan setirnya yang dilapis bahan kulit itu. Sayangnya yang ditunggu kayak ambient light gitu tetap belum dibawa juga ya ke Almas termahal ini.
Lampu kabin di depan LED, ada 2 kayak gini. Di baris kedua ada di kiri kanan ya LED. Sedangkan di baris ketiga nggak ada lampunya. Pegangan tangan plafon yang di depan hanya ada di sisi penumpang depan, tapi ini ada gantungan bajunya loh. Yang di kanan drivernya nggak ada ya. Di baris kedua yang kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya. Sedangkan yang di baris ketiga nggak ada pegangan tangannya. Sun visornya, yang driver ada card holdernya di dalam. Dua-duanya ada kaca yang bisa dibuka, tutup, dan ada lampu LED-nya. Dan spion tengah ini day and night manual ya. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Rasa duduknya nanti di nomor 8. 4. Sistem hybrid. Nah, ini bagian yang bikin spesialnya si Almas Hybrid. Sistem hybridnya. Hybrid artinya Almas ini punya 2 mesin dan 2 sumber energi ya. Yang pertama, mesin bakar internal yang ditenagain sama bensin. Dan yang kedua, motor listrik yang ditenagain sama baterai. Dan hybrid di Almas ini adalah strong hybrid. Sama kayak CR-V, Prius, Altis, Camry gitu-gitu. Yang artinya mobilnya bisa digerakkan oleh motor listrik dan baterainya aja. Beda ya sama mild hybrid di R3 yang mobilnya tetap hanya bisa digerakkan oleh mesin bensinnya karena motornya hanya berfungsi sebagai assist buat mobilnya aja. Nah, sistem hybrid di Almas ini Wuling sebutnya multi-mode hybrid. Pada dasarnya, ini yang ngegabungin sistem hybrid paralel dan hybrid seri. Ya, kurang lebih mirip kayak di iMMD-nya CR-V eHEV yang pernah kita jelasin dan Toyota Hybrid System 2 Multi-Stage. Kita detailin dulu ya, ada apa-apa aja. Pertama, ada motor listrik yang termasuk besar nih, tenaganya 174 HP dan torsinya 320 Nm. Nah, tenaga dan torsi motor ini aja udah lebih besar dibanding mesin bensinnya Almas Turbo ya kan? Dan ini nyambung langsung ke ban via reduction gear ya. Kedua, ada motor listrik lagi tapi yang berfungsi jadi generator alias ini buat isi baterainya aja. Tenaganya 100 HP ya. Ketiga, ada baterai lithium ion di belakang, kapasitasnya 1,8 kWh, sedikit lebih besar dibanding baterai di CR-V eHEV. Tapi emang masih di bawahnya hybrid-hybrid Toyota ya. Tapi ingat, baterai ini emang nggak bisa kita charge pakai colokan ya. Dia bakal otomatis ke-charge sendiri pas mesinnya nyala buat nyalain generatornya. Terakhir, ada mesin internal combustion alias mesin bakar. Ini mesin yang beda ya sama yang di Almas lainnya. Di sini dia 2000 cc dan tanpa turbo. Dan kayak di mobil hybrid lainnya, mesin 2000 cc di Almas ini juga pakai siklus Atkinson ya, bukan siklus Otto kayak di mesin biasa. Yang artinya, cycle exhaust-nya dibuat lebih panjang dan berujung ke pembakaran yang lebih efisien dibanding di mesin biasa. Tapi emang tenaganya jadi lebih kecil dibanding di mesin 2000 cc kebanyakan. Di sini jadi 123 HP dan torsinya 168 Nm. Dan kayak di iMMD-nya Honda juga, mesin bensin ini nggak terhubung ke transmisi apa-apa ya. Ada yang Wuling sebut sebagai DHT atau Dedicated Hybrid Transmission, tapi itu sebenarnya cuma reduction gear aja ya. Dan beberapa gear buat bikin perpindahan antara motor, mesin, dan generatornya jadi smooth aja. So, mesin bensin ini 1 gigi aja ya, fixed gear. Nah, cara kerjanya, begitu kita klik tombol start, mesin bensinnya nggak bakal langsung nyala. Yang nyala cuma baterainya aja buat ngehidupin elektronik di dalam mobil kayak layar head unit, AC, dan lain-lain. Jadi bakal berasa tenang banget. Kecuali emang kalau baterainya lagi dalam kondisi habis banget ya, baru mesinnya bakal ikut nyala buat nyalain generator dan ngecharge baterainya. Nah, begitu kita mulai jalan, Almas ini bakal hanya jalan dengan motor listriknya aja yang ditenagain sama baterainya. Mode ini disebut EV mode atau pure electric drive ya. Dan ini kita bisa jalan tanpa mesin bensinnya nyala sama sekali sampai maksimal 40 km per jam. Di atas kecepatan segitu atau ketika kita injak pedal gasnya dalam banget atau kalau baterainya udah minim banget, mesin bensinnya bakal nyala. Tapi ini nyalanya bukan buat gerakin bannya ya. Mesin bensinnya bakal nyala buat gerakin generatornya aja. Nah, generatornya bakal ngecharge baterainya dan baterainya bakal dipakai buat tetap gerakin motor listriknya. Dan motor listriknya tetap gerakin bannya. Mode ini disebut series hybrid, mirip kayak di Nissan Kicks gitu ya. Nah, kayak di Nissan Kicks juga, pas lagi EV drive atau series hybrid ini, mobilnya bakal kerasa luar biasa responsif. Coel gas sedikit dan akselerasinya bakal berasa instan banget karena karakter baterai dan motor listriknya itu. So, nggak bakal kerasa berat kayak di Almas biasa. Nah, begitu masuk ke kecepatan di atas 78 km per jam, mesin bensinnya udah bisa dipakai buat gerakin bannya karena rasionya udah masuk sama rasio fixed gear di DHT-nya. Ingat ya, karena ini fixed gear, jadi bannya nggak bisa digerakin sama mesinnya aja di kecepatan rendah, soalnya nanti bakal stall. Dan kalau di kecepatan tinggi ini kita butuh tenaga lebih alias pedal gasnya dibenjek lebih dalam, motor listriknya bakal diaktifin sama baterainya lagi dan bakal ikut gerakin ban barengan sama mesin bensinnya. Nah, ketika kerja bareng buat gerakin ban ini disebutnya
bentuknya parallel hybrid ya. Dan tentunya ketika lagi jalan dan kita lepas pedal gasnya, mesinnya bakal masuk ke regenerative braking, yang artinya bannya bakal memutar motor listrik dan generatornya. Dan ini bakal nge-charge baterainya. Ya perlahan sih chargingnya, tapi minimal mobilnya bisa memelan tanpa makan rem terlalu banyak ya kan, sambil nge-charge baterainya lagi. Nah tenang, semua perpindahan mode-mode ini berlangsung full otomatis. Jadi yang perlu kita lakuin ya cuma injek pedal gas dan pedal remnya aja kayak biasa. Semuanya bakal diatur otomatis sama Intelligent Electronic Control System di depan ini. So, keuntungannya jelas bakal lebih tenang di kecepatan rendah karena mesin bensinnya bakal mati di mayoritas waktu, bakal jauh-jauh lebih responsif sama input gas kita juga, dan seharusnya bisa jadi jauh lebih irit juga dibanding Almas biasa. Tapi seberapa irit pertanyaannya? Ya tunggu hasil tes lengkapnya nanti lah ya. Oke, yang lebih basic, cara ganti giginya. Karena dia pakai model electronic shifter gini, alias tuasnya bakal balik lagi sekali udah kita pindahin ke gigi-gigi lain. Caranya, injek pedal remnya dulu dan tekan tombol di balik tuas ini. Buat masukin ke D dari P, tinggal tarik ke belakang. Buat masuk ke S dari D, tarik ke belakang lagi. Buat masuk ke R dari D, itu tinggal didorong ke depan. Nah, kalau dari R kita tarik ke belakang lagi, itu dia bakal masuk ke D lagi. Kalau kita pengen bikin ke N dari D, kita dorong tapi dorongnya setengah aja. Kalau dari R pengen ke N, sama ya, tarik tapi tariknya setengah aja. Sedangkan buat masuk ke P, tinggal diklik tombol ini aja. Di head unit kita bisa set regenerative brakingnya mau sekuat apa ya. Lebih kuat, berarti pas lepas pedal gasnya bakal berasa lebih ngerem. Dan kita bisa masuk ke mode eco juga dari sini nih, buat lebih prioritasin konsumsi BBM. 5. Suspensi dan ban serep. Nah, karena ada baterai lithium ion besar tadi, jadi ada beberapa hal yang mesti diubah dari Almas Ares biasa ya. Pertama, suspensinya. Kalau suspensi belakang Almas Ares pakai model independent, suspensi belakang Almas Hybrid ini jadi pakai model torsion beam ya. So, ada batang gede yang nyambungin sistem suspensi kiri dan kanan belakangnya. Wuling bilang ini buat ngasih ruang baterai dan beberapa komponen hybrid. Mungkin maksudnya perkabelan dan modul-modul kali ya. Tapi, apakah pengaruh ke kenyamanannya nanti? Kalau itu masih nunggu review lengkapnya ya. Selain suspensi, Almas Hybrid juga jadi nggak ada ban serepnya. Tuh, kalau di Almas Ares kan ada di bawah ya. Gantinya, begitu kita buka bagasi, kita dikasih tool buat pompa dan nambal ban. Yang kotak kecil ini kompresor elektrik buat pompa bannya, dan yang tabung ini cairan buat nambal bannya. Ya nggak sebaik adanya ban serep sih, tapi namanya juga kan butuh ruang baterainya. 6. Fitur mirip RS. Sama kayak Almas RS Pro, fitur Almas Hybrid juga luar biasa banyak ya buat di harga segini. Yang beda paling instrumen clusternya nih. Sekarang jadi pakai full TFT LCD gini. Speedometernya jadi pakai angka ya. Dan yang kiri jadi power meter, bukan tachometer. Brightnessnya bisa dinaik turunin pakai tombol di samping sini. Isi tengahnya ada trip meter A dan konsumsi BBM rata-rata. Trip B dan kecepatan rata-rata, speedometer ekstra dan konsumsi BBM instan, total waktu berkendara dan sisa jarak berkendara, TPMS, tachometer, energi monitor, layar ADAS, layar navigasi, layar Bluetooth teleponi, layar media, dan settingsnya ada warningnya apa aja, pengingat kecepatan maksimal, pengingat berkendara setelah sekian jam, dan bisa ganti-ganti bahasa. Yang baru lagi, kalau kita buka keempat jendelanya dengan tahan tombol unlock di kuncinya ini, AC-nya bakal langsung otomatis nyala maksimal buat buang udara panas di dalam mobilnya lebih cepat. Tentunya ini bisa ditutup lagi ya semua jendelanya kalau kita tahan tombol locknya. Oh, dan di sini tombol start stop mesinnya juga dilingkarin ring warna biru. Nah ada yang hilang sih. Di sini jadi nggak ada buat naik turunin ketinggian sorotan lampunya ya. Kalau di Almas Ares kan ada. Sisa fiturnya sama kayak Almas Ares Pro. Inputnya ada wireless charger di bawah head unit sini nih. Dan ini ada indikatornya di head unit ya. Ada USB port 1 di depan, 1 di tengah di balik konsol tengah, dan 1 lagi di baris ketiga sebelah kanan. Plus ada 1 power outlet di dalam laci konsol tengahnya. Ada panoramic sunroof yang luar biasa besar ya. Salah satu bagian yang ngasih feel paling mewah di dalam kabinnya nih. Lampunya otomatis, wipernya intermittent variable, rem parkirnya elektrik ya. Tinggal tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injak pedal rem buat non-aktifin. Ada brake hold atau di Wuling sebutnya auto vehicle holding buat nahan remnya pas kita udah berhenti biar kita nggak perlu nahan pedal remnya terus-terusan. Buat buka kunci dan kunci pintu ada di tengah sini. Setirnya yang sebelah kiri buat adaptive cruise, ICA-TJA, dan buat MID-nya. Yang sebelah kanan buat kontrol volume, teleponi, dan voice command.
AC-nya sayangnya emang buat aturnya tetap dari head unitnya ya. Ada ionizer atau pembersih udara. Ini auto climate control lah, jadi kita bisa set suhunya. Nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 32,5 derajat. Ada defroster kaca depan, tapi sayangnya tetap belum ada defogger kaca belakang nih. Mungkin dia jadi mobil termahal yang tanpa defogger belakang kali ya. Kabin baris kedua dapat ventilasi AC gini, kontrolnya tetap dari depannya. Sedangkan yang baris ketiga dapat ventilasi AC di kiri kanannya dan kontrol AC tambahan gini sendiri. Ini bisa dimati nyalain pakai tombol dari depan sini juga. Nice. Kuncinya kayak gini, tentunya ada passive keyless entry-nya ya. Jadi ini remote-nya tinggal kantongin aja. Buat buka kuncinya cukup deketin mobilnya dan klik tombol di handle pintunya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga bakal ikut kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja kuncinya dan dia spionnya juga bakal ikut kelipat. Spion lipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unitnya ya. Head unitnya persis di Almas Ares ya, 10,4 inci vertikal gini. Ini tampilan home screen ya, jadi ala-ala HP gitu ya. Sayangnya tetap belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Yang bisa diputar ada Bluetooth teleponi, radio, bisa buka kamera 360 derajat dari sini, dan settingnya juga lengkap ya. Setting suaranya bisa set volume speed compensation. Ini bakal gedein volume pas jalannya tambah kencang dan sebaliknya. Bisa set halo wuling-nya, cuma bisa diakses dari posisi driver doang atau dari penumpang depan juga bisa. Terus vehicle settingsnya, pertama bisa set fitur safety pintarnya yang banyak banget. Bisa buat aktif atau nonaktifin fitur buka tutup jendela pakai remote kunci, dan bisa full tutup semua jendela begitu kita kunci pintunya. Terus pas buka pintu kunci pakai remote, mau langsung semua pintu atau pintu driver dulu aja. Set auto lock dan auto unlocknya. Mati nyalain one touch triple turn signal, nyalain lampu kabin pas masuk seberapa lama, ngatur fitur follow me home seberapa lama, dan pas kita pencet tombol unlock apakah mobilnya mau berkedip doang atau sekalian ada bunyi klaksonnya atau enggak. Mati nyalain spion lipat otomatis, fungsi service wiper buat naikin batangnya, dan mati nyalain sistem wireless chargingnya, atur regen brakingnya, atur suara mobil buat peringatan pejalan kaki, dan mati nyalain mode eco. Fitur navigasi, jukes, dan P-Chat ini harus terkoneksi aplikasi MyWuling Plus dulu ya. Jendelanya, keempatnya auto up down nih, mantap. Paling keren sih ya, jelas fitur internet connected yang bikin Almas Hybrid ini bisa kita kontrol pakai HP kita selama ada internetnya. Disebutnya IOV atau Internet of Vehicle. Dan ini pakai aplikasi MyWuling Plus di Android ya. Kita bisa cek status mobil dan lokasinya, bisa cek sisa jarak berkendara, bisa buka kunci dan kunci mobilnya, bisa buka bagasinya, bisa buka tutup jendela, dan bisa mati nyalain mesin plus AC-nya. Jadi pas kita masuk kabin, udah adem dan tinggal cus. Ada geofencing juga nih buat ngasih notifikasi kalau mobilnya jalan di luar batas yang udah kita tentuin. Banyak sih ini ya fungsinya. Ada Bluetooth key juga, jadi kita bisa ninggalin kunci aslinya di rumah dan cukup bawa HP kita aja. Nanti pas sudah dekat mobil, tinggal kocok HP-nya dan muncul layar ini. Terus kita tinggal klik unlock dan kunci mobilnya kebuka deh. Bisa masuk mobil dan bisa nyalain mesinnya juga tanpa bawa kunci sama sekali. Cukup HP kita aja. Dan ini bisa kita share loh Bluetooth key-nya ke orang lain. Nice! Ada voice comment pakai bahasa Indonesia juga ya, yang Wuling sebut Win. Tinggal sebut aja halo Wuling dan jadi bisa pakai beberapa perintah kayak gini contohnya. Halo. Nyalakan wiper. Oke, menghidupkan wiper. Halo Wuling. Halo. Buka jendela penumpang depan. Oke, membuka jendela penumpang depan. Dan tentunya masih banyak lagi lah contoh perintah lainnya. 7. Safety sangat lengkap. Fitur keselamatan Almas Hybrid mirip kayak Almas RS ya, yang termasuk lengkap karena ada fitur safety aktifnya. Di luar fitur safety aktifnya dulu, airbagnya sayangnya tetap hanya 4 aja ya. 2 airbag depan dan 2 airbag samping di samping jok depan. Harusnya dapat airbag pilar juga lah ya, karena dia kan varian paling atas. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakang cakram juga. Tentunya sistem rem ABS dan EBD ada ya. Ada traction control dan stability control juga yang tombolnya di bawah head unit ini. Dan ada hill start assist atau di Wuling disebutnya hill hold control ya, yang ditanjakan bisa nahan remnya beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot dulu. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik dan di depan ada 2 titik. Ini ada indikatornya di head unit ya, dan bisa dimati nyalain pakai tombol ini. Kameranya ada 4 ya, kamera mundur, kamera di masing-masing spion, dan 1 kamera depan yang ngasih tampilan 360 derajat gini. Nice, ada beberapa angle yang bisa kita pilih juga, dan garisnya juga gerak pas kita gerakin setirnya. Ada TPMS alias Tire Pressure Monitoring System atau pengukur tekanan ban. Ada APAR atau alat pemadam api ringan, dan dudukan ISOFIX buat jok di baris kedua. Oke, safety aktifnya Wuling sebutnya ADAS ya, alias Advanced Driver Assistance System.
Ini sistem yang bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya kecelakaannya. Jadi dia bakal manfaatin kamera monokular di balik spion tengah sini dan radar millimeter wave di grill radiator sini. Pertama, ada adaptive cruise control. Ini selain bisa set kecepatan konstan tanpa injak pedal gas, kita juga bisa ngeset jarak ya sama mobil di depan kita. Artinya begitu mobil depan ngerem, mobil kita juga bakal ikut ngerem buat mempertahankan jaraknya tadi. Dan pas mobil depan tambah kenceng lagi, kita juga bakal ikut tambah kenceng lagi sampai angka kecepatan yang kita set tadi. Nah, ini ada beberapa yang ngelengkapin adaptive cruise controlnya ya. Ada band cruise assistance yang bakal memelankan mobilnya pas lagi belok dan aktifin adaptive cruise tadi. Terus ada traffic jam assistance dan intelligent cruise assistance juga yang bisa ikutin mobil depan sampai dia berhenti dan kita juga bakal berhenti. Dan begitu dia mulai jalan lagi, kita juga bakal mulai jalan lagi. Nice. Ada rem otomatis ya yang gabungin 5 fitur nih. Dari safe distance warning yang ngasih peringatan kalau jarak mobil kita terlalu dekat sama mobil depan. Ada forward collision warning yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kemungkinan nabrak mobil depan. Ada auto emergency braking yang bakal otomatis ngerem kalau terdeteksi mau nabrak tadi dan udah dikasih peringatan tapi kitanya nggak injek pedal remnya. Ada intelligent hydraulic braking assistance yang kalau terdeteksi mau nabrak dan kita udah injek pedal remnya tapi injaknya kurang dalam, dia bakal nambahin gaya remnya sesuai yang dibutuhin. Dan ada collision mitigation system yang kalaupun sampai terjadi tabrakan, mobilnya bakal maksimalin gaya rem biar ngurangin keparahan tabrakannya. Lanjut, ada lane departure warning yang bakal ngasih peringatan pas mobilnya keluar lajur tanpa kita kasih lampu sein. Dan lane keeping assistance yang bakal otomatis belokin setirnya buat jaga kita selalu di dalam lajur. Tapi yang beda sama Almas Ares, di sini emang tombol lane keeping yang di sebelah kanan sini jadi nggak ada ya. Kalau di Almas Ares kan ada tuh tombolnya. Jadi kalau kita mau aktifin lane keepingnya aja tanpa cruise controlnya, paling caranya setelah kita tekan tombol ICA atau TJA-nya ini dan adaptive cruise aktif, kita langsung injak pedal rem supaya cruise controlnya mati tapi lane keepingnya tetap nyala. Dan terakhir ada intelligent high beam assistance atau nama lain dari auto high beam ya, yang bisa otomatis mati nyalain lampu jauh kalau terdeteksi nggak ada mobil di depan yang berpotensi kena silau dan bakal matiin lampu jauhnya lagi kalau terdeteksi ada. Gimana? Termasuk lengkap lah ya. 8. Konfigurasi jok. Buat ke depan, pintunya luar biasa berat ya rasanya. Nice. Sudut bukanya juga lebar nih. Dan yang enak, ini pintunya ngecover sampai bagian paling bawah ya. Jadi kalau luarnya kecipratan habis kotor-kotoran, dalamnya sini bakal tetap bersih dan kaki kita jadi nggak kepeperan kotor. Mantap. Buat napaknya cukup tinggi ya. Mirip lah kayak napak CR-V, X-Trail dan lain-lainnya. Posisi duduknya termasuk cukup tinggi ya. Meski emang sedikit agak gantung sih karena lantainya cukup tinggi juga. Tapi karena dashboardnya termasuk rendah, jadi visibilitas keluarnya lumayan oke lah. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah ya. Penumpangnya tetap manual, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun aja, tapi ini udah ergonomis sih. Jadi kepala kita kalau sandaran sambil nyetir itu nggak bakal ngedanga. Ruang kepalanya sebenarnya nggak terlalu luas ya buat ukuran baris pertama SUV monokok. Tapi minimal panoramic sunroofnya ngasih feel yang lega lah ya kalau kita lihat ke atas. Armrest tengahnya dilapis kulit ya jadi empuk, tapi ini emang nggak bisa digeser maju mundur. Jadi tangan kita agak sulit buat sandaran sambil pegang setir. Yang di pintu juga dilapis kulit nih jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa dinaik turunin ya. Nice. Sayangnya setirnya hanya tetap bisa tilt aja. Di harga hampir 500 juta sih ini udah bener-bener sayang banget ya. Dan ini jarak dari setirnya ke dashboard juga nggak terlalu jauh. Buat sandaran kaki kiri driver nggak ada gundukan khusus dan padnya, tapi masih lega lah ruangnya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sama ya, berat banget juga. Dan sudut bukanya juga termasuk lebar. Nah, karena atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi kita nggak perlu nunduk pas masuknya. Posisi duduk di baris kedua lebih tinggi dibanding di depannya. Nah, dudukan joknya sebenarnya bikin paha kita sedikit naik. Tapi emang saking luas ruang kakinya, jadi kita bisa selonjorin sampai pahanya rata. Nah, ini joknya bisa digeser maju mundur ya. Ini ruang kakinya, kalau dimajuin mentok udah sempit sih, tapi masih aman lah. Ini kalau dimundurin mentok, termasuk sangat luas di kelasnya. Ruang gerak sepatunya masih aman lah ini, meskipun jok depan udah diturunin maksimal. Overall sih emang feel leganya dapat banget ya di baris kedua sini. Oke lah. Headrestnya di kedua sisinya adjustable ya, jadi sandaran kepalanya nggak bakal ngedanga. Ruang kepala di tengah sini masih aman meski agak mepet, tapi sekali lagi karena sunroof raksasanya ini emang ngasih feel yang luar biasa lega ya. Nah, jok baris kedua sini sudut rebahnya bisa diubah dan ini fleksibel banget. Tuh, paling rebahnya bisa sampai segitu. Ini lebih rebah dibanding di SUV gini kebanyakan. Nih, kalau yang sebelahnya kita rebah-rebahin.
Buat sandaran tangan pintu belakangnya juga dilapis kulit ya, dan empuk juga. Dan di tengah ada armrest lipatnya nih. Nice. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang banget ya, masih lega banget. Dan ini karena lantainya full rata, jadi kaki kita kalau lagi duduk di tengah bisa stay di tengah sini ya. Mantap. Dudukan tengahnya lebih tinggi ya dibanding kiri kanannya, tapi masih cukup empuk. Sandarannya lebih maju dan keras ya karena ada armrestnya tadi kan. Tapi karena ada headrestnya, jadi kepala orang dewasa masih aman ya buat sandaran di sini. Dan seatbeltnya 3 titik di tengah sini. Oke, kalau mau ke baris ketiga, kalau dari sebelah kiri sini tinggal pakai tuas yang di atas ini aja. Nanti joknya bakal langsung tumble ke depan gini ya. Jadi kita bisa napak ke belakang. Kalau dari sebelah kanan, kita nggak bisa ya buat ke belakang. Karena joknya cuma bisa jatuh tiduran gini aja. Dia nggak bakal mental ke depan. Nah, baris ketiganya, emang jarak dudukan joknya ke lantainya itu sangat-sangat rendah. Makanya sudut paha kita yang tingginya 173 cm itu jadi naik banget gini. Ini jelas bakal bikin pegel ya, apalagi kalau buat jalan jauh. Kedua headrest belakang adjustable nih. Nah, ruang kepalanya kalau kita sandaran emang udah sempit, tapi masih ada sisanya loh. Meski emang udah di bawah frame jendelanya sih ini ya. Sudut terbahannya fix ya, nggak bisa diubah-ubah. Nggak terlalu tegak sih, tapi ya nggak relax juga. Ruang kakinya ini kalau jok baris kedua dibuat paling maju, lihat deh sisanya udah sedikit banget. Kalau kita bikin paling mundur, ini jelas udah nggak ada ruang sama sekali. Udah nggak cukup buat orang dewasa. Ruang gerak sepatunya masih aman loh. Nice. Nah, kalau mau sandarin tangan ada tempatnya ya, tapi emang plastik aja sih jadi keras. Dan ini karena jendelanya luar biasa kecil, jadi jelas bakal ngasih rasa claustrophobic atau terkungkung gitu di belakang sini ya. So, sebaiknya emang baris ketiga ini buat anak kecil aja. Atau kalau orang dewasa ya buat emergency aja lah ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasi Almas Hybrid sayangnya masih manual ya kayak Almas lainnya, padahal harganya udah hampir 500 juta. Ini nyambung sama sistem passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin pintu bagasinya dan klik satu-satunya tombol di sini dan pintunya kebuka. Tapi semua pintu lain masih kekunci ya. Dan di remote sini juga ada tombol buat buka pintu bagasinya. Buka aja tapi ya angkatnya tetap harus kita angkat sendiri. Nah, ini bagasinya kalau semua jok lagi kepake. Sebenarnya sama persis sih kayak Almas Ares juga. Bibirnya cukup lebar dan mengotak, tapi ini jarak bibirnya dari tanah emang tinggi banget ya. Jadi kalau masukin barang yang berat bakal sulit pasti. Dari lantai bagasi ke bibirnya ada sedikit jarak, nggak masalah lah. Kalau mau keluarin barang angkatnya masih mudah. Oke, detailnya di kanan sini ada lampu bagasi LED, di kiri sini nggak ada apa-apa. Di lantainya ada kompresor dan cairan tambal ban tadi karena nggak ada ban serepnya. Di bawah lantai ada subwoofer dan ada dongkrak plus toolkitnya. Tuh kalau diintip baterainya bisa kelihatan ya dari sini. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Tinggal tarik ini dan nanti joknya kelipet deh. Nah kalau udah kelipet satu, kita tetap bisa menduduk satu penumpang lagi di belakangnya. Nih kalau dilipat dua-duanya, lantainya rata ya dari belakang ke sininya. Dan kapasitas bagasinya jadi termasuk cukup besar. Kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok baris keduanya juga bisa dilipat pakai konfigurasi 40/60 ya. Cuman emang buat lipatnya kita mesti ke depan dulu. Kalau yang sebelah kiri dilipat, kita bisa masukin barang yang lebih panjang sambil tetap bisa duduk berdua di tengah. Kalau yang kanan dilipat juga, nah bagasinya jadi lebih luas. Tapi emang ini ada beda ketinggian sedikit nih dari baris ketiga ke baris kedua. So, kalau mau geser barang harus diangkat dulu barangnya ya. Buat tutup bagasinya disediain handle di sebelah kanan sini ya. Tapi emang feel bagasinya ini berat banget. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Kayak setiap wuling lainnya di Indonesia, Almas Hybrid ini juga dirakit lokal di pabrik wuling di Cikarang ya. Nice. Nah garansinya kayak setiap wuling lainnya juga, Almas Hybrid ini juga dapat garansi umum 3 tahun atau 100.000 km. Dan garansi komponen penting mesin dan transmisi selama 5 tahun atau 100.000 km. Nah tapi dia ada garansi tambahan nih. Khusus komponen baterai dan motor listriknya ada garansi khusus 8 tahun atau 120.000 km. Nice tuh ya, lama. Sedangkan buat komponen support sistem hybridnya ada garansi 3 tahun atau 60.000 km. Not bad lah, minimal ngasih rasa tenang lebih lama soalnya ada garansi ekstra gini. Sedangkan buat servisnya gratis biaya jasa selama 4 tahun atau 50.000 km ya. Dan kalau buka kap bensin ya, ada keterangan nih buat pakai bensin minimal oktan RON 92. Berarti di sini bisa pakai sejenis Pertamax, Shell Super, BP 92 dan sejenisnya ya.